Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta sombong membakar Al-Quran, membuat Dr. Zakir Naik menantang untuk berdebat, hingga pendeta tersebut menangis masuk Islam. Mari simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di tengah sebuah kota besar di Spanyol, berdiri sebuah gereja tua nan megah, yang telah berusia ratusan tahun. Dindingnya dihiasi dengan ukiran khas abad pertengahan, sementara di bagian dalam, cahaya lilin berpendar, menerangi altar tempat seorang pendeta ternama berdiri. Nama pendeta itu adalah Father Antonio, seorang teolog terkenal di komunitasnya. Namun, ada satu hal yang membedakannya dari pendeta lainnya. Ia memiliki kebencian mendalam terhadap Islam. Sudah bertahun-tahun ia menggunakan mimbar gerejanya untuk menyebarkan fitnah tentang Islam. Setiap minggunya ia berkhotbah dengan penuh emosi, berusaha meyakinkan jemaatnya bahwa Islam adalah ancaman besar bagi peradaban. Islam bukanlah agama damai, itu hanyalah tipu daya yang menyesatkan dunia, serunya lantang. Jemaat yang hadir, sebagian besar kaum konservatif, mengangguk setuju dan bertepuk tangan mendukung pernyataannya. Hari itu, Antonio merencanakan sesuatu yang lebih besar, lebih provokatif. Ia ingin memberikan bukti nyata kepada jemaatnya bahwa Islam harus dilawan. Dengan tangan kokoh, ia mengangkat sebuah kitab suci Al-Quran yang ia ambil dari seorang muslim di kotanya. Hari ini, katanya dengan suara lantang, aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa kitab ini tidak memiliki kekuatan. Ini hanyalah kumpulan kata-kata manusia yang penuh kebohongan. Tanpa ragu, ia mengambil pemantik api dari sakunya. Jemaat menahan napas, beberapa bahkan tersenyum puas, seolah mereka benar-benar percaya bahwa tindakan ini akan membuktikan keunggulan agama mereka. Api kecil berkobar dari pemantik itu, dan tanpa rasa bersalah, Antonio mendekatkannya ke sudut lembaran Al-Quran. Dalam hitungan detik, jilatan api mulai melahap halaman-halaman suci itu. Sorak-sorai memenuhi gereja, sementara sebagian jemaat merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Video itu langsung menyebar ke media sosial, memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia muslim. Antonio mengira ia telah menang, bahwa Islam akan melemah dengan aksinya ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya ini justru akan membawanya pada peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam hitungan jam, video pembakaran Al-Quran itu menyebar luas. Umat muslim dari berbagai negara bereaksi dengan kemarahan yang membara. Media internasional mulai meliput kejadian tersebut, menyebut tindakan Antonio sebagai provokasi yang berbahaya dan tidak menghormati kepercayaan lain. Di berbagai belahan dunia, unjuk rasa mulai bermunculan. Para pemimpin muslim mengecam aksi tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kebencian yang melampaui batas. #Respect the Quran dan #Stop Islamophobia menjadi trending di media sosial. Banyak orang, baik muslim maupun non-muslim, mengecam tindakan Antonio sebagai perbuatan yang mencederai nilai toleransi dan kebebasan beragama. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi dari seorang ulama terkenal, Dr. Zakir Naik. Ulama yang dikenal sebagai pendebat ulung ini tidak hanya mengecam perbuatan Antonio, tetapi juga menantangnya secara terbuka untuk berdebat di hadapan publik. Jika Anda yakin bahwa Islam adalah agama yang salah, ujar Dr. Zakir Naik dalam sebuah pernyataan, maka saya tantang Anda untuk berdiskusi secara ilmiah. Mari kita buktikan, mana yang lebih kuat, kebenaran atau kebencian. Tantangan itu langsung menjadi sorotan dunia. Banyak orang penasaran, apakah Antonio akan menerima tantangan dari Dr. Zakir Naik? Pendeta itu awalnya enggan, tetapi setelah mendapat dukungan dari para jemaatnya dan beberapa tokoh gereja, ia merasa percaya diri bahwa ia bisa menjatuhkan Islam mendalam debat tersebut. Baiklah, katanya dalam sebuah wawancara, aku akan membuktikan bahwa Islam hanyalah dongeng belaka. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebuah aula besar disewa untuk menampung ribuan orang yang ingin menyaksikan debat akbar ini. Wartawan dari berbagai media datang untuk meliput momen bersejarah ini. Sebagian besar hadirin adalah umat muslim yang ingin menyaksikan bagaimana Dr. Zakir Naik membela agama mereka, sementara di sisi lain,
terdapat jemaat gereja yang percaya bahwa pendeta mereka akan memenangkan perdebatan ini. Dr. Zakir Naik hadir dengan tenang, mengenakan jas sederhana, dan kopiah putih khasnya. Ia tersenyum ramah dan menyapa semua orang dengan salam yang penuh kelembutan. Di sisi lain, Antonio tampak tegang meskipun ia mencoba menyembunyikannya di balik sikap angkuhnya. Sesi debat pun dimulai. Moderator memberikan kesempatan kepada Antonio untuk berbicara lebih dulu. Dengan suara lantang, ia mulai menyerang Islam dengan berbagai tuduhan. Islam adalah agama yang penuh kekerasan, katanya. Kitab sucinya berisi banyak kontradiksi dan tidak relevan dengan zaman modern. Jemaatnya bersorak mendukungnya. Namun, Dr. Zakir Naik tetap tenang. Tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi marah. Ia hanya tersenyum dan menunggu gilirannya untuk berbicara. Saat tiba gilirannya, Dr. Zakir Naik mengambil mikrofon dan memulai dengan kata-kata yang sederhana namun menusuk. Saudara Antonio, katanya, Anda telah membuat banyak klaim terhadap Islam. Namun, saya ingin bertanya satu hal saja. Bisakah Anda menunjukkan satu kesalahan saja dalam Al-Quran? Antonio terdiam. Ia tidak menyangka akan ditantang. Balik seperti ini. Antonio mencoba membuka catatannya, mencari-cari kesalahan yang bisa ia tunjukkan. Namun, setiap argumen yang ia ajukan langsung dipatahkan oleh Dr. Zakir Naik dengan dalil yang jelas dan ilmiah. Ia menyinggung sains dalam Al-Quran, membuktikan bahwa ayat-ayat yang diturunkan 1.400 tahun lalu justru selaras dengan penemuan ilmiah modern. Dari embriologi, pergerakan planet, hingga pembentukan awan, semuanya ada dalam Al-Quran dan terbukti benar. Penonton mulai terdiam. Jemaat Antonio yang awalnya begitu yakin, mulai menunjukkan keraguan di wajah mereka. Antonio semakin gelisah. Ia mencoba menyerang Islam dari sisi sejarah. Tetapi Dr. Zakir Naik menjelaskan dengan detail bagaimana Islam justru membawa peradaban ke masa kejayaannya. Jika Islam adalah agama yang salah, tanya Dr. Zakir Naik, mengapa semakin banyak ilmuwan yang justru menemukan kebenaran dalam kitab ini? Antonio tidak bisa menjawab. Perlahan, pendeta yang selama ini begitu angkuh mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa membantah kebenaran yang kini begitu jelas di hadapannya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mengucapkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Saya tidak punya jawaban. Suasana ruangan menjadi hening. Dalam linangan air mata, Antonio berkata, bagaimana cara saya masuk Islam? Ruangan yang awalnya dipenuhi suara gemuruh dari para pendukung Antonio mendadak menjadi sunyi. Udara terasa berat, seakan semua orang menahan napas, menunggu jawaban dari sang pendeta. Namun, Antonio tidak juga berbicara. Jemari tangannya bergerak gelisah di atas meja, sesekali ia membolak-balik catatannya dengan panik. Ia mencoba mencari satu celah, satu titik lemah dalam argumen Dr. Zakir Naik yang bisa ia sanggah, tetapi nihil. Sementara itu, Dr. Zakir Naik tetap duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi menang atau menyombongkan diri. Ia hanya tersenyum tipis, menunggu dengan sabar. Silakan, tunjukkan kepada kami satu kesalahan dalam Al-Quran, ulangnya dengan nada lembut, tetapi mengandung tantangan yang dalam. Antonio meneguk ludah. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Bukan karena ia merasa kalah dalam debat, tetapi karena ia menyadari bahwa segala yang selama ini ia yakini bisa saja salah. Ia merasa seperti seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun mendaki sebuah gunung hanya untuk menemukan bahwa gunung itu ternyata bukan yang ia cari. Jemaat yang tadi bersorak-sorai pun mulai berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka yang membawa Alkitab tampak membuka-bukanya, seolah mencari jawaban yang bisa menyelamatkan Antonio dari keheningan yang menyakitkan ini. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin jelaslah bahwa tidak ada jawaban yang bisa membantunya. Akhirnya,
Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Antonio mengangkat wajahnya. Suaranya terdengar lirih dan hampir tidak bisa dipercaya oleh para pengikutnya. Saya tidak bisa, katanya dengan napas terputus-putus. Kata-kata itu bagaikan gempa yang mengguncang seluruh ruangan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Antonio merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketakutan yang mendalam, bukan terhadap Dr. Zakir Naik, bukan terhadap orang-orang yang menatapnya, tetapi terhadap dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ia berada di pihak yang benar, bahwa ia adalah pembela Tuhan yang sejati. Namun, hari ini, semua keyakinannya mulai runtuh. Apa yang telah aku lakukan? Gumamnya pelan. Ia menatap jemaatnya, yang kini tampak kebingungan. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi kecewa, sementara yang lain tampak seperti dirinya. Kebingungan, terombang-ambing dalam realitas yang tidak pernah mereka bayangkan. Dr. Zakir Naik, yang sejak tadi mendengarkan dengan sabar, menghela napas ringan sebelum berbicara. Saudara Antonio, katanya dengan lembut, tidak ada rasa malu dalam mencari kebenaran. Tidak ada kehinaan dalam mengakui bahwa kita pernah salah. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah ke depan setelah menemukan kebenaran itu. Kata-kata itu menghantam hati Antonio lebih keras daripada argumen logis manapun. Tiba-tiba, air mata yang sejak tadi ia tahan mulai mengalir di pipinya. Ia menundukkan wajahnya, bahunya bergetar. Ia menangis. Beberapa orang di antara jemaatnya ikut meneteskan air mata. Mereka tidak lagi melihat sosok pendeta yang gagah dan penuh percaya diri, tetapi seorang manusia yang sedang bergulat dengan nuraninya sendiri. Bagaimana jika aku telah menghabiskan seluruh hidupku dalam kebohongan? Tanya Antonio dengan suara serak. Allah Maha Pengampun, jawab Dr. Zakir Naik dengan senyum lembut. Setiap manusia berhak mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu datang pada saat yang tepat bagi orang-orang yang mencarinya dengan tulus. Ruangan kembali sunyi. Semua orang kini hanya terfokus pada satu sosok. Antonio, sang pendeta yang sombong dan provokatif, yang kini berubah menjadi seseorang yang penuh kebimbangan dan penyesalan. Lalu, dalam momen yang tidak disangka siapa pun, Antonio mengangkat wajahnya. Matanya merah karena tangisan, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada keingintahuan, ada kejujuran, ada keberanian. Aku ingin bertanya satu hal terakhir, katanya. Jika Islam adalah agama yang benar, maka bagaimana cara aku menjadi seorang Muslim? Seisi ruangan terkejut. Jemaat yang tadinya mendukungnya kini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa dari mereka terlihat marah, tetapi yang lain tampak terharu. Beberapa bahkan mulai menundukkan kepala, seolah mereka sendiri mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Dr. Zakir Naik tersenyum. Ia sudah melihat banyak kejadian seperti ini sebelumnya, tetapi setiap kali seseorang menemukan hidayah, itu tetap menjadi momen yang luar biasa baginya. Untuk menjadi seorang Muslim, katanya pelan, Anda hanya perlu mengucapkan 2 kalimat, syahadat dengan tulus dari hati. Antonio menatapnya dengan mata berbinar. Ia mengangguk pelan, dan dengan suara yang bergetar karena emosi, ia berkata, "Bimbing aku." Dalam suasana yang dipenuhi keharuan, Dr. Zakir Naik mulai membimbing Antonio, mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, air mata kembali mengalir di pipi Antonio, atau lebih tepatnya, Abdullah, nama yang ia pilih sebagai seorang Muslim. Jemaat yang tadinya mengikutinya kini terdiam. Beberapa meninggalkan ruangan dengan marah, tetapi yang lain tetap tinggal, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Di luar aula, berita tentang masuk Islamnya seorang pendeta ternama menyebar ke seluruh dunia. Media sosial dipenuhi dengan komentar yang penuh haru dan keheranan. Ada yang menyebutnya sebagai mukjizat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Islam adalah kebenaran.
Namun bagi Abdullah sendiri, ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah awal dari perjalanan barunya. Perjalanan yang ia harap akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran yang sejati. Sejak hari itu, Abdullah meninggalkan posisinya sebagai pendeta dan mulai mendalami Islam dengan sepenuh hati. Ia belajar dari para ulama, membaca tafsir Al-Quran, dan menghafal doa-doa dalam bahasa Arab. Ia bahkan mengunjungi beberapa negara Muslim untuk melihat langsung bagaimana Islam dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Bahkan, beberapa jemaat yang dulu mengikuti ceramahnya mulai mempelajari Islam dengan lebih serius. Beberapa dari mereka akhirnya mengikuti jejaknya dan memeluk agama yang dulunya mereka benci. Kisah ini menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang awalnya menentangnya dengan keras. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Hidayah. Subhanallah, kisah ini benar-benar menggugah hati. Jika kalian terinspirasi, jangan lupa untuk like, komentar, dan share, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.